Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Sudah siap kembali berkiprah di pasar usai libur sepekan? Strategi investasi apa yang sudah Anda siapkan? Apakah langsung berburu saham-saham pilihan dengan harga yang telah terdiskon? Atau wait and see adalah jalan terbaik agar lebih berhati-hati? Ya Sobat Investor, berbicara terkait sikap hati-hati, sepertinya sikap yang sama juga sedang dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang bertikai dalam peperangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Hal ini terkait makin panasnya tensi peperangan di mana fokus pertikaian sepertinya semakin mengerucut pada satu titik, yaitu konfrontasi kedua pihak di Selat Hormuz, di mana kita tahu Iran sejak beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk menutup akses tersebut dan sama sekali melarang seluruh kapal untuk melintasi. Aksi penutupan ini menjadi episode terbaru peperangan, mengingat kawasan Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur pelayaran yang paling strategis dalam ekosistem distribusi minyak mentah dunia, di mana sekitar 20% arus perdagangan minyak mentah global dipastikan melewati jalur tersebut. Dan benar saja, sejak strategi penutupan ini ditempuh oleh Iran, harga minyak mentah dunia pun seketika bergejolak. Terbaru pada perdagangan Selasa pagi 17 Maret 2026 kemarin, pasar minyak global kembali bergolak dengan harga minyak mentah Brent terpantau melonjak sebesar 2,5% menjadi $102,69 AS per barrel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI menguat sedikit lebih tebal dengan naik 2,6% menuju $95,92 AS per barrel. Lonjakan ini seolah mengkompensasi tren penurunan pada hari sebelumnya, di mana pada perdagangan Senin 16 Maret 2026, harga minyak Brent sempat merosot 2,8%, sedangkan WTI bahkan jatuh hingga 5,3%, usai Iran mengizinkan sebagian kapal untuk melintas, meski dengan pengawasan penuh. Tren lonjakan harga usai penurunan signifikan ini sebenarnya sudah sesuai dengan proyeksi sejumlah analis pasar komoditas global, di mana sejauh ini posisi harga minyak masih jauh dari kata aman, mengingat belum adanya sedikitpun peluang jalan keluar apalagi jaminan atas kelancaran akses Selat Hormuz ke depan. Saat awal ditutup beberapa waktu lalu, AS memang masih sempat jumawa dengan menggertak Iran agar segera membuka kembali akses Hormuz, dengan ancaman bakal mengirimkan serangan lebih besar lagi bila permintaan tersebut ditolak. Namun gertakan tersebut terbukti tak membuat Iran ciut, bahkan secara provokatif seolah mengejek AS yang beberapa waktu lalu sebelumnya sempat mengeklaim telah menghancurkan Angkatan Laut Iran, sehingga negara tersebut oleh Presiden Trump diklaim tidak lagi memiliki kekuatan di wilayah perairan. Menjawab klaim dan gertakan tersebut, Iran pun mempersilahkan AS mengirim kapal perangnya untuk melintas, bila memang berani, dan meyakini bahwa Angkatan Laut Iran benar-benar telah kalah. Faktanya, kondisi yang ada justru berhasil memaksa Badan Energi Internasional atau International Energy Agency alias IEA untuk melepas cadangan 400 juta barrel ke pasar demi meredam lonjakan harga energi internasional. Langkah ini dilakukan IEA dalam kapasitasnya sebagai lembaga otonom internasional yang sejak tahun 1974 didirikan untuk memastikan keamanan pasokan energi dunia, khususnya minyak, dan juga mendorong transisi energi bersih menuju nol emisi atau net zero emission, serta penyesuaian dan mitigasi risiko dari fenomena perubahan iklim global. Dalam keputusannya melepas 400 juta barrel cadangan minyak tersebut, IEA juga melibatkan AS yang sebagian melepas 172 juta barrel cadangan minyaknya sebagai bagian dari total cadangan yang bakal dilepas oleh IEA. Dengan kondisi ini, AS pun dipaksa oleh Iran untuk kembali memutar otak agar tekanan dari harga minyak tidak memperberat perekonomian negara di tengah kebutuhan permodalan untuk kelanjutan perang melawan negeri seribu mullah tersebut. Dan perkembangan yang ada sepertinya mulai membuktikan bahwa posisi AS semakin terpojok dan bahkan mulai panik. Terbukti dengan statement Presiden Trump yang mulai memention pihak-pihak lain dan berharap adanya bantuan dari luar bagi mereka untuk membongkar buntunya permasalahan di Selat Hormuz. Dalam wawancaranya dengan Financial Times Minggu 15 Maret 2026 misalnya, Trump secara terang-terangan meminta China, Jepang, Korea Selatan, hingga Rusia, negara-negara Eropa, dan para anggota North Atlantic Treaty Organization alias NATO untuk juga ikut mencari cara agar akses Selat Hormuz dapat segera dibuka. Dan seperti kebiasaan yang selalu dilakukannya, Trump masih saja menyelipkan ancaman bahwa jika negara-negara Eropa dan anggota NATO tak segera ambil tindakan, maka hal buruk dipastikan bakal segera terjadi. Ancaman senada juga disampaikan Trump kepada China,
dengan menyebut bahwa rencananya untuk bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping masih dibekukan dan baru akan dilakukan setelah Cina mau membantu melobi Iran untuk membuka akses Selat Hormuz. Menyikapi kepanikan yang terjadi, Iran pun masih berkeras hati dengan tetap tak mau membuka akses Selat Hormuz, terutama bagi kapal-kapal milik AS, Israel, dan para sekutunya. Tak hanya itu, Iran dengan setengah menyindir juga menyampaikan pada negara-negara yang panik terhadap penutupan Selat Hormuz dengan mengungkit kembali posisinya yang telah mengalami embargo ekonomi selama bertahun-tahun dan dipaksa hidup dalam serba keterbatasan atas kebijakan internasional yang semena-mena dijatuhkan oleh AS terhadapnya. Dan kini, saat kalian baru merasakan penutupan akses dalam beberapa hari saja, ingin menekan kami atas nama keadilan? Tidak bisa, ujar Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naimi, perwakilan Islamic Revolutionary Guard Corps atau Iran atau IRGC yang merupakan kekuatan militer tertinggi dalam struktur pemerintahan Iran. Meski demikian, pihak Iran juga menyebut bahwa akses Selat Hormuz pada dasarnya masih terbuka, yang dibuktikan dengan telah melintas di sejumlah kapal tanker milik Cina, Rusia, dan bahkan juga Indonesia dengan aman dan selamat tanpa adanya gangguan sama sekali. Tak hanya itu, Iran juga mempersilahkan kapal-kapal milik negara yang tidak terlibat dalam peperangan untuk bisa tetap melintas dengan syarat bahwa minyak yang diangkut ditransaksikan dengan tidak menggunakan mata uang dolar AS, melainkan yuan Cina. Sebuah syarat yang menurut Iran sangat sepele dan mudah untuk dipenuhi, namun kembali membuat AS murka karena dinilai sebagai bentuk tindakan provokasi yang pada akhirnya memantik Presiden Trump untuk mengerahkan serangan ke Pulau Khark, sebuah manuver yang bergantian memancing amarah Iran, mengingat posisi pulau tersebut yang merupakan lokasi terminal terbesar sekaligus pusat aktivitas ekspor Teheran terhadap 90% minyak mentahnya. Atas serangan tersebut, Iran pun membalas dengan meluncurkan gelombang serangan drone ke sejumlah fasilitas minyak Timur Tengah, sesuai dengan ancaman yang telah mereka sampaikan kepada negara-negara di kawasan, bahwa serangan ke sesama negara Teluk akan kembali dilancarkan begitu AS dan Israel mencoba mengusik infrastruktur minyak milik Iran. Maka atas ketegangan terbaru ini, harga minyak pun terbukti kembali melambung. Misalnya saja berdasarkan data dari S7P Global Platts yang mencatat bahwa harga minyak mentah Dubai untuk pengiriman Mei 2026 telah mencapai rekor tertinggi di level 153,25 dolar AS per barrel. Sekaligus menjadi rekor terbaru atas level harga dunia yang tertinggi, mengalahkan rekor harga sebelumnya yang tercatat di level 147,5 dolar AS per barrel yang pernah terjadi pada tahun 2008 lalu. Lonjakan harga seolah menjadi dampak yang tak terelakkan lagi, seiring dengan sepinya aktivitas pengiriman karena belum ada perusahaan swasta yang berani mengambil risiko untuk melakukan pengiriman dengan melewati Selat Hormuz. Berdasarkan data Kepler misalnya, total volume pengiriman minyak sepanjang Maret 2026 sejauh ini baru mencapai 11,665 juta barrel saja atau merosot 32% dibanding realisasi pengiriman pada periode sama di 2025 dan jauh di bawah realisasi pengiriman pada Maret 2026 dengan gap yang mencapai 19 juta barrel dalam sebulan. Guna mendongkrak aktivitas tersebut, pihak AS bahkan sempat menawarkan jasa pengawalan dengan menggunakan harga mana kapal perang mereka yang serta-merta ditolak oleh kalangan swasta karena masih meyakini bahwa dengan dikawalnya kapal mereka oleh armada perang AS justru seolah menjadi bentuk provokasi yang malah meningkatkan risiko yang harus dihadapi selama melintas di Selat Hormuz. Jadi, apakah yang harusnya bisa dilakukan untuk meredakan tegangan di Selat Hormuz? Sampai kapan pula harga minyak dunia bakal terombang-ambing seiring masih belumnya jelasnya potensi perdamaian yang bisa diupayakan antara Iran dan AS di kawasan distribusi minyak paling strategis di dunia tersebut. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.